Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sifat tercela, akhlak tercela, wujub dan riya. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan dalil-dalil yang berhubungan dengan wujub dan riya. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan sebab-sebab timbulnya wujub dan riya. Yang keempat, siswa atau peserta didik dapat menyebutkan bahaya apa saja yang ditimbulkan dari sifat wujub dan riya. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana cara menghindari sifat tercela, akhlak tercela, wujub dan riya. Baiklah anak-anakku, kita mulai materi pertama tentang wujub. Apa arti wujub? Wujub dari segi bahasa artinya kagum, membanggakan diri. Sedangkan menurut istilah yaitu suatu sikap yang terlalu berlebihan membanggakan diri kita karena kelebihan yang kita miliki. Misalnya dari bidang keilmuan, dari harta benda, ataupun dari perbuatan fisik. Itulah tentang wujub menurut istilah. Kemudian sifat wujub di sini sangat dilarang oleh Allah, sebagaimana diterangkan dalam Quran surat Luqman ayat 18 yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Berdasarkan ayat tersebut sudah jelas bahwa Allah sangat melarang kita untuk memiliki sifat wujub, yaitu membangga-banggakan diri kita sendiri. Selanjutnya, apa saja penyebab wujub? Yang pertama adalah karena kelebihan fisik. Misalnya tampan, cantik. Ia merasa dengan kelebihan fisiknya itu merasa lebih hebat daripada yang lain. Kemudian yang kedua, intelektual. Akal dan keahliannya dalam memahami ilmu agama dan umum, menganggap orang lain tidak lebih tahu daripada dirinya. Dalam artian merasa bahwa dirinya itu lebih pintar daripada yang lain. Kemudian yang ketiga adalah karena keturunan. Karena keturunan, misalnya keturunan darah biru, keturunan ningrat, keturunan bangsawan, maka dia membangga-banggakan dirinya bahwa dirinya lah yang harus dihormati dan dimuliakan. Kemudian yang keempat, karena banyaknya anak. Kenapa bisa membangga-banggakan karena banyak anak? Karena merasa bahwa dengan memiliki banyak anak berarti mereka itu bisa diandalkan, bisa ada karena kedudukan anak-anak kita nantinya. Kemudian harta yang terakhir adalah karena harta yang banyak. Harta yang banyak ini membuatnya dia wujub, membangga-banggakan diri bahwa dia patut untuk dimuliakan, patut dihormati. Selanjutnya, bahaya wujub. Apa saja bahaya yang ditimbulkan karena wujub ini? Yang pertama, wujub itu menyebabkan timbulnya rasa sombong atau takabur. Sebab memang wujub itulah yang menyebabkan salah satu dari berbagai sebab kesombongan timbul. Yang kedua, seseorang yang dalam hatinya terdapat penyakit wujub itu, ia tertipu oleh perasaannya sendiri dan pendapatnya sendiri, karena merasa apa yang datang dari dirinya itu lebih dan hebat atau serba hebat dan agung.
Kemudian yang ketiga, sikap ujub itu membuat seorang kurang sadar terhadap kedudukan dirinya. Ia bisa selalu memuji dirinya, menyanjung dirinya sendiri dan menganggap suci dirinya serta bersih dari kesalahan dan dosa. Itulah anggapan yang sangat salah. Kemudian yang keempat, seorang yang ujub itu tidak mau belajar kepada orang lain karena menganggap dirinya lebih pintar daripada yang lain. Kemudian yang kelima, membatalkan pahala. Kenapa bisa membatalkan pahala? Karena segala perbuatan itu kalau tidak dilandaskan dengan niat ikhlas karena Allah, maka kebajikan atau amalannya itu pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa termasuk membatalkan pahala. Kemudian akan dibenci dan dijauhi orang-orang lain. Siapa sih yang mau berdekatan dengan orang yang ujub, yang suka membangga-banggakan diri? Kalau orang yang memiliki sifat ujub ini biasanya tidak menghormati atau menghargai kelebihan orang lain, karena sudah dalam dirinya tertanam bahwa dirinya lah yang lebih dari segala-galanya daripada yang lain. Kemudian sikap ujub dapat memicu sifat arogansi dalam dirinya, menghina dan melecehkan orang lain. Dia suka menghina, suka membenarkan apa menurut dirinya, dan bahkan melecehkan orang lain. Itulah yang sangat sebenarnya memang tidak patut kita lakukan. Kemudian sikap ujub itu bisa menghilangkan rasa hormat, menghormati, kemudian menghilangkan rasa simpati, dan bahkan menanamkan kebencian antara satu sama lainnya. Karena dengan sudah tidak saling menghormati, cenderung kita itu tidak memiliki sifat simpati kepada orang lain dan bisa timbul kebencian yang luar biasa. Itulah bahaya dari ujub. Kemudian bagaimana cara menghindari sikap ujub? Yang pertama, membiasakan sikap rendah hati. Rendah hati di sini kita itu melihat orang-orang itu juga memiliki kelebihan, bukan hanya kita. Kemudian yang kedua, mengingat kisah sejarah yang Allah abadikan dalam kitab suci Al-Quran, seperti kisah Fir'aun, Qarun, yang pada akhirnya mereka binasakan oleh Allah. Yang ketiga, menyadari bahwa ilmu yang kita miliki itu sangatlah sedikit dibanding ilmu yang Allah miliki. Yang keempat, kita itu harus senantiasa memahami bahwa yang menjadi ukuran kemuliaan manusia itu bukan karena harta, ketampanan, kekayaan, karena keturunan, akan tetapi karena ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kita harus menyadari bahwa pada hakikatnya semua yang ada pada diri kita itu adalah milik Allah. Kita hanya meminjam pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, tingginya jabatan atau kedudukan yang luhur, kedudukan dan leluhur yang bangsawan tidaklah pantas kita jadikan alasan untuk membanggakan diri, karena semuanya adalah amanah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara bagaimana menghindari sikap ujub. Selanjutnya tentang riya. Riya, apa riya itu? Dalam arti bahasa di sini riya itu memperlihatkan. Sedangkan secara istilah riya itu adalah melakukan sesuatu karena ingin dilihat atau dipuji orang lain. Dalam suatu hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan
Sesungguhnya yang paling kutakuti atas kamu adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, apa syirik kecil itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, itulah riya. Di hari kiamat nanti Allah akan bertanya kepada mereka, pergilah kamu kepada orang-orang yang menyebabkan kamu beramal ingin dipujinya, mintalah balasan kepadanya. Hadis riwayat Ahmad. Itulah gambaran tentang betapa riya ini juga termasuk perbuatan syirik, yaitu perbuatan syirik kecil. Selanjutnya bahaya riya. Apa saja bahaya riya? 1. Merasa hampa dan kecewa dalam batinnya apabila perhatian atau pujian yang ia inginkan, yang ia harapkan ternyata tidak ia dapatkan. Yang kedua, muncul rasa tidak puas terhadap apa yang ia lakukan. Merasa tidak puas dengan apa yang dia lakukan. Yang ketiga, muncul sikap keberpura-puraan. Yang keempat, terkena penyakit rohani berupa gila pujian atau gila hormat. Yang kelima, bisa menimbulkan pertengkaran apabila ia mengungkit-ungkit kebaikannya terhadap orang lain. Kemudian, bagaimana cara menghindari penyakit riya? Yang pertama, memfokuskan niat ibadah bahwa ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mendapat pujian dari orang lain. Yang kedua, hindari sikap suka memamerkan sesuatu yang kita punya, karena pada hakikatnya yang kita punya itu hanyalah milik Allah. Yang ketiga, tidak menimbulkan kecenderungan sosial bagi orang lain. Yang keempat, saling menasihati dan mengingatkan jika di antara kita ada yang berperilaku riya. Yang kelima, membiasakan diri bersyukur kepada Allah atas apa yang kita dapatkan, atas apa yang kita miliki. Yang keenam, melakukan ibadah dengan khusyuk, baik di tempat yang ramai, bahkan di tempat yang sunyi. Yang ketujuh, berzikir kepada Allah dan selalu berlindung kepada Allah agar kita dijauhkan dari sifat riya. Itulah tentang riya. Baiklah anak-anakku, dari penjelasan ibu tadi tentang ujub dan riya, ibu dapat ibu simpulkan riya wujub itu adalah membangga-banggakan diri atas apa yang kelebihan yang dimiliki. Yang selanjutnya tentang riya, apa itu riya? Riya adalah melakukan perbuatan bukan karena Allah tetapi niatnya ingin dipuji orang lain, baik untuk tujuan mendapatkan kehormatan, kedudukan dan lain-lain. Adapun tentang bahaya, sebab-sebabnya, bagaimana cara menghindarinya sudah ibu jelaskan. Baiklah anak-anakku, sekian dari ibu, semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan, terus belajar dan belajar, karena kita hidup memang memiliki kewajiban untuk selalu belajar sampai akhir hayat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.